Kalau ada satu anak Indonesia ini yang tak sekolah, ada satu anak Indonesia ini yang tak makan, ada satu anak Indonesia ini yang kelaparan, sementara kita minyak, batu bara, gas alam diambil oleh orang lain, maka kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anak bangsa yang mengkritik, itu sungguhnya mereka bukan mau menjatuhkan, tapi itu an-naqdul banna, kritik untuk membangun. Siapa yang paling besar tanggung jawabnya adalah pemimpin. Kita ada eksekutif, kita ada legislatif. Mereka ini digaji. Anggota-anggota dewan ini kan digaji. Ada uang gaji untuk tunjangan rumah, kendaraan, listrik, air. Kentutnya jadi bayar. Ternyata yang menuntut bukan satu kabupaten, bukan satu provinsi, satu Republik Indonesia. Anak bangsa menuntut dia di padang mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada namanya sunnah tadafu'iyah. Sunnah tadafu'iyah itu antar sesama anak bangsa ini tidak mungkin dia bersama-sama untuk berada dalam satu kebatilan. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum. Kalaulah manusia ini tidak saling mengkritisi, tidak saling memperbaiki, maka sudah lama kita ini hancur. Jadi ibarat sebuah bangunan, ada tiang, ada lantai, ada atap, itu saling menguatkan. Yashuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan. Jadi kalau ada anak bangsa yang mengkritik, itu sungguhnya mereka bukan mau menjatuhkan, tapi itu an-naqdul banna, kritik untuk membangun. Supaya sama seperti kita dalam sebuah bahtera perahu ada bocor, lalu kemudian kita ngasih tahu, Pak Kapten kapal ini ada bocor. Yang jadi bahaya ini kan ketika yang mengatakan bocor ini ditangkap, tangkap nih, udah nakut-nakuti, padahal air udah masuk. Nah, itu. Oleh sebab itu kata Nabi, la ta'murun nabil ma'ruf, ajaklah orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, laranglah orang buat mungkar. Jadi ustadz itu bukan cuman menjelaskan tentang air suci mensucikan, tentang darah haid, darah nifas, darah wiladah, mandi wajib, mandi junub, mandi, bukan cuman itu, tapi juga melihat ketidakadilan. Jadi kalau nggak sanggup jadi ustadz, ya nggak usah. Jangan hanya meninabobokan masyarakat, kita dalam keadaan tenang. Tapi ini Pak 67% sumber daya, enggak, itu hoax. Udah jelas dari Serikat Pekerja Pertamina yang memberitahukan. Maka siapa yang paling besar tanggung jawabnya adalah pemimpin. Kita ada eksekutif, kita ada legislatif. Mereka ini digaji. Anggota-anggota dewan ini kan digaji. Ada uang gaji untuk tunjangan rumah, kendaraan, listrik, air. Kentutnya jadi bayar. Dan ketika dia diam, itu pengkhianatan luar biasa. Itu mengkhianati undang-undang. Dia akan dituntut di hadapan Allah. Hebat anggota dewan kami ini Pak Ustaz. Apa hebatnya? Rajin puasa Senin Kamis. Itu bukan amal anggota dewan. Hebat pemimpin kami ini Pak Ustaz. Apa hebatnya? Rajin sholat duha. Itu bukan amal pemimpin. Amal pemimpin itu, kata Sayyidina Abu Bakar, al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Yang kuat-kuat di tengah kalian ini, dia lemah di hadapanku, karena aku bisa mengambil hak. Perusahaan-perusahaan asing yang hebat-hebat ini, yang mau memprivatisasi yang milik negara, milik umat ini, dia yang nampaknya besar, itu lemah di dalam pandanganku, kata pemimpin-pemimpin bangsa. Kenapa? Karena aku bisa mengambil hak mereka, aku letakkan pada anak-anak bangsa. Di situ, jadi pisau kita itu mesti tajamnya itu jangan ke bawah saja tajam, ke atas tumpul. Wahai, saya cerita yang muslim saja, pemimpin-pemimpin yang muslim, yang percaya pada Allah, bahwa kalian akan mati menghadap Allah, maka tak selesai dengan pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, haji, bolak-balik. Habis amal kalian itu nanti akan diambil oleh orang-orang yang teraniaya. Kalau ada satu anak Indonesia ini yang tak sekolah, ada satu anak Indonesia ini yang tak makan, ada satu anak Indonesia ini yang kelaparan, sementara kita minyak, batu bara, gas alam diambil oleh orang lain, maka kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya setiap sholat 17 kali kita katakan Maliki Yaumiddin. Apa makna Maliki Yaumiddin? Dia pemilik hari din, hari pembalasan. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Pemimpin-pemimpin yang nanti pada hari kiamat datang membawa sholatnya banyak, wa siyamin, puasa sunatnya banyak, wa qiyamin, qiyamul lailnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajin, hajinya banyak. Banyak hajinya. Bolak-balik dia ke Makkah. Orang dia nggak pernah bayar uang tiket, diberangkatkan orang gratis. Tapi di akhirat, ukhidat hasanatuhu, diambil sholatnya, diambil puasanya, diambil hajinya, diambil umrahnya. Walam yuqda alaih. Ketika sudah habis ibadahnya, ternyata yang menuntut bukan satu kabupaten, bukan satu provinsi, satu Republik Indonesia, anak bangsa menuntut dia di padang mahsyar. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka, dosa anak-anak bangsa yang teraniaya, yang susah, yang melarat tadi, karena mereka punya hak di minyak itu, di batu bara itu, di nikel itu, tapi kau khianati di dunia. Ukhidat khatayahum, diambil itu, turihat ilahi, dicampakkan ke mereka, summa turiha finnar, dicampakkan dalam api neraka. Mereka masuk neraka bukan karena tak sholat, masuk neraka bukan karena tak puasa, masuk neraka bukan karena tak haji. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji. Mereka masuk neraka karena mengkhianati konstitusi, karena membiarkan orang yang lemah tetap lemah, padahal dia punya kekuasaan, punya kekuatan. Dia dipilih oleh rakyat. 3.000 mencoblos dia baru bisa dia duduk di situ. 50.000 orang mencoblos baru dia bisa duduk di situ. Dia sudah mengkhianati orang. Dan sebab itu yang memilih juga dituntut di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu? Al-Isyraq. Insyaallah kita selamat dari syirik. Uququl walidain. Kita selamat dari durhaka. Tapi yang nomor 3 ini kita kena. Apa dia? Syahadatuz zur. Kesaksian palsu. Ini rakyat ini pun juga kena penyakit amnesia. Sudah jelas orang tak memperjuangkan, lupa dia. Baru kena sawer 200.000 lupa. Nah, oleh sebab itu ini jangan sampai kita kena hisab yang panjang di akhirat. Saya kira demikian.